Shalom semua. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Ada amin saudara? Amin. Kita adalah anak-anak kepunyaan Tuhan. Anak-anak orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Dan kita bukan hanya dibebaskan dari yang namanya kutuk hukuman dosa, tetapi diangkat menjadi anaknya. Kalau kita pernah punya kesalahan yang mestinya kita dihukum, waktu kita dibebaskan dari hukuman saja, itu sudah lebih dari cukup. Buat saudara-saudara yang pernah terlibat masalah dengan polisi, kalian pasti mengerti rasanya. Dibebaskan dari hukuman saja sudah puji Tuhan banget. Tetapi kabar baik ya, Tuhan kita itu Tuhan yang tidak cukup hanya sampai di situ. Dia bahkan mengangkat kita dari posisi yang minus, kalau Pastor Fedri bilang, menjadi surplus yang tidak berkesudahan. Ya, kita ditempatkan di posisi anaknya sendiri. Nah, pagi ini saudara, saya mengajak kita semua untuk melihat bagaimana leluhur bangsa Israel menjadi orang-orang yang diberkati. Selama beberapa minggu, bahkan beberapa bulan ini, gembala di sini, Pastor Yudi, Pastor Lita, Pastor Fedri, sudah menetapkan pondasi siapa kita sebagai the latter house, ya, di rumahnya yang kemudian. Kita adalah rumahnya yang kemudian. Oke, kita langsung ke cerita di mana Abraham. Hari ini kita skip hidupnya Abraham, ya saudara. Karena banyak dari kita tahu Abraham dipanggil waktu usia tua, keluar dari daerahnya, dipanggil Tuhan, namanya diganti, Abram menjadi Abraham dan sebagainya. Singkat cerita, Abraham dan Sarah memiliki anak perjanjian. Waktu menunggu janji ini menjadi nyata, Abraham dan Sarah melakukan sesuatu, membantu Tuhan. Mereka memproduksi anak sendiri. Mereka tidak sabar menunggu janji ya Tuhan, maka lahirlah Ismail. Ya saudara, tetapi Tuhan bilang sama Abraham dan Sarah, Ishak anakmu lah, anak perjanjianku. Singkat cerita, Sarah meninggal. Lalu kita ke pasal 24. Pasal 24 di Kejadian adalah pasal yang paling terkenal. Kenapa saudara? Karena ini adalah pasal paling panjang di kitab Kejadian. Kalau saudara tahu, kitab Kejadian ada 50 pasal. Pasal 24 ini adalah pasal yang paling panjang. Ceritanya apa saudara? Ceritanya tentang si Ishak mengutus hambanya, yang tidak disebutkan namanya, untuk mencari mempelai untuk Ishak anaknya. Saudara, ini adalah gambaran Allah Bapa memerintahkan Roh Kudus untuk mencari mempelai untuk anaknya. Siapa anaknya Bapak? Yesus. Dan waktu mempelainya diketemukan yaitu Ribka, kita adalah gambaran mempelai untuk Kristus, saudara. Kita langsung mulai di Kejadian 24 ayat 18-20. Jadi ceritanya hambanya ini udah berjalan jauh sebelum dia mencapai tempat tujuannya di Haran. Ya, karena Abraham bilang carilah istri buat anakku, tapi jangan di daerah sini dari Kanaan. Baliklah ke daerah asalku. Cari dari sanak saudaraku untuk menikah dengan anakku Ishak. Ya, tapi orang suruhan ini berdoa kepada Tuhan, perlancar jalan saya. Saya berdoa akan terjadi seperti gini dan seperti gini. Waktu dia selesai berdoa, datanglah seorang perempuan yaitu Ribka. Ya, yang sedang membawa buyung air, ya, karena pekerjaan wanita pada zaman itu adalah mengambil air, menimba air untuk kebutuhan keluarganya. Jadi waktu dia ketemu si anak buahnya, orang suruhannya Abraham ini dengan membawa 10 unta berisi kekayaan dari Abraham untuk diberikan kepada calon besannya, ya. Dia bawa unta banyak, berjalan berhari-hari haus, terus ketemu Ribka. Dan Ribka bilang sama dia di ayat 18, jawabnya, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkan buyungnya itu ke tangannya serta diberinya minum. Jadi hambanya Abraham ini diberi minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Saudara, dari cerita ini saudara, dilanjutkan di ayat 20, Kemudian segera dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan.
Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanya lah untuk semua unta orang itu. Dari cerita ini, dari 2-3 ayat ini kita tahu bahwa Ribka adalah gambaran gadis dewasa yang cukup umur. Kenapa saudara? Karena saudara bisa melihat Ribka ini sangat rajin. Ya saudara, mempelai Tuhan ini, calon mempelai Tuhan ini sangat rajin. Jadi anak-anak Tuhan, mempelai Tuhan, mempelai Kristus, kita adalah anak-anak yang rajin ya. Jadi waktu dia ketemu orang ini dikasih minum, terus dia menawarkan diri, memberi unta-untanya juga minum. Saudara tadi ingat ada berapa unta yang dia bawa? 10 unta. Dan saudara tahu berapa banyak unta bisa meminum air? Saya Google sempat searching ya. 1 ekor unta bisa minum sampai 326 liter per kali minum. Waktu dia sangat kehausan. Dan katanya menurut Wikipedia, menurut Mbah Google, unta itu bisa tidak minum sampai 6 bulan. Dan by the way, air yang diminum unta itu bukan disimpan di atas punuknya. Itu bukan tangki bensin, saudara. Tetapi airnya itu dimasukin ke dalam darahnya dia. Ya. Singkat cerita intinya adalah, Ribka adalah wanita yang sangat rajin. Dia rela menuang bulak-balik dari sumur ke palungan berkali-kali. Ini menandakan apa? Ribka itu bukannya anak-anak. Karena kalau saudara dengar di luar sana, ada tuduhan. Ishak itu menikahi anak umur 3 tahun. Luar biasa. Ini either super girl atau gimana saudara ya. Ya. Ribka adalah wanita dewasa yang rajin dan hatinya ingin menolong. Terus, singkat cerita, Ribka pulang menikah dengan Ishak karena Ishak dan Abraham rupanya sangat sedih waktu Sarah meninggal. Ya saudara, jadi setelah meninggal, Ishak menikah dengan Ribka, hidupnya mulai kembali normal lagi. Ya saudara, lalu ada cerita di mana akhirnya Ishak menikah dan akhirnya punya anak kembar. Betul saudara? Ini adalah anak kembar sangat terkenal di Alkitab. Siapa namanya saudara? Esau dan Yakub. Esau kulitnya kemerah-merahan, badannya berbulu, sedangkan Yakub badannya licin mulus. Esau kegemarannya berburu binatang dan Ishak sangat doyan daging, ya saudara. Jadi Ishak lebih sayang kepada Esau. Sedangkan Yakub yang kulitnya licin itu lebih senang di dapur sama mamanya. Ya, kalau zaman sekarang mungkin Yakub punya acara masak sendiri, ya, Cook with Jacob, gitu ya. Singkat cerita, Ishak sudah merasa tua, lalu dia bilang, dan dia buta, saudara. Dia buta dan dia merasa ajalnya sudah dekat. Lalu dia memanggil anaknya Esau. Nak, kemari, aku bentar lagi mati, tapi aku ingin memberkati engkau. Sebelum aku memberkati engkau, kamu berburulah binatang, kamu olah masakannya menjadi makanan yang enak, aku makan, baru kemudian aku memberkati engkau. Tapi mamanya diam-diam si Ribka nguping mendengar perintah Ishak suaminya kepada Esau anak sulungnya. Kalau saudara ikuti ceritanya sebelumnya, saudara tahu bahkan sewaktu Ribka hamil, malaikat sudah berkata kepada Ribka dan Ishak tentunya bahwa ada 2 bangsa di dalam kandunganmu. Satu bangsa akan lebih besar. Yang tua akan melayani yang muda. Ya saudara, sudah dapat nubuatan seperti gitu. Waktu beranjak dewasa, Esau pun demikian. Esau lagi kecapean berburu, dia pulang. Lihat adiknya bawa sup kacang merah. Kisah yang sangat terkenal. Waktu dia kecapean, Esau lapar, dia bilang, Dek, buat aku aja makanan itu kacangnya. Yakub yang agak-agak pinter, ya. Dia bilang, jual dulu hak kesulunganmu. Dan Esau menjual hak kesulungannya dia demi semangkuk kacang merah. Banyak hal-hal bodoh yang kita bisa lakukan, saudara. Kita mungkin melihat Esau ini stupid banget. Dan Alkitab mencatat jelas, Esau memandang rendah hak kesulungan dia. Saudara adalah anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Anak-anak yang Tuhan pilih dari kegelapan. Anak-anak yang sudah dipindahkan dari masa lalu yang tidak ada harapan menjadi orang-orang yang penuh dengan harapan yang terang benderang, gilang gemilang.
Ya, saudara perlu tahu hak saudara. Kalau saudara benar-benar mengerti hak saudara, saudara tidak akan menganggapnya remeh. Esau menganggapnya remeh, jadi dia bilang, bentar lagi juga gua mati, gak ada gunanya. Tukar-tukar sama semangkuk kacang merah. Kalau sampai sepabrik kita mungkin masih mengerti, tapi semangkuk kacang merah. Ya saudara, singkat cerita, Ribka yang mendengar pesan suaminya kepada anak sulungnya, gak rela. Entah dia ingat janjinya atau enggak, saya nggak tahu. Tapi dia intinya bilang ke Yakub anaknya, Yakub, papa kamu ngomong ke koko kamu bahwa dia mau memberkati koko kamu. Karena papamu kan buta sekarang, ya. Mendingan begini, kamu ambil 2 kambing dari kandang, kasih ke mama potongin, mama masakin karena mama tahu masakan yang papa suka, ya. Cengli ya, karena istrinya yang masakin selama ini, betul. Mama akan masak masakan yang papa kamu suka. Ma, tapi kan kulit-kulicin, Ma. Ntar waktu papa datang, papa sih memang gak bisa lihat. Tapi waktu papa raba saya akan ketahuan saya adalah Yakub bukan Esau. Nanti bukannya berkat yang saya dapat, tetapi malah dapatnya kutuk. Tapi mamanya bilang, mama yang atur. Kalau sampai ada kesalahan, ada dosa, mama yang tanggung. Ya, singkat cerita dari kulit binatang tadi ditempelin di tangan. Berarti tangannya si Esau itu lebat banget bulunya, saudara, ya. Bulu kambing ditempelin di tangan dia, ya. Lalu Yakub dipakaikan jubahnya Esau. Mungkin bau keringatnya Esau khas gitu ya. Singkat cerita, dan karena masaknya di rumah, kambingnya udah di rumah, cepat masaknya selesai. Sedangkan Esau masih berburu di luar, ya. Singkat cerita, Ishak yang buta itu dihampiri oleh Yakub. Mari kita lihat. Di Kejadian 27 ayat 21 sampai 24. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Maka Yakub mendekati Ishak. Ini saya percaya Yakub gemeteran, saudara. Ya. Dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, tapi kalau tangan Esau. Ya. Lanjut, saudara. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti Esau, kakaknya, dan Ishak hendak memberkati dia. Tetapi ia masih bertanya sekali lagi, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, ya. Saudara, tahukah saudara, Alkitab kita itu penuh dengan tipologi. Tipologi itu penggambaran, ya saudara. Dan siapa yang pertama kali memberikan kita izin untuk tipologi? Paulus. Ya saudara, Paulus menggambarkan kitab Roma bahwa Sarah adalah perjanjian yang baru, Hagar adalah perjanjian yang lama. Ya saudara, yang ini adalah gunung Sinai, Sarah adalah gunung Sion, Hagar adalah gunung Sinai. Ya saudara, di cerita ini saudara, Ishak adalah gambaran Bapa. By the way saudara, banyak gambaran di Alkitab, tipologi ya, yang menggambarkan tentang Yesus. Musa digambarkan seperti Yesus, Abraham hidupnya seperti Yesus, Adam juga, ya Daud juga, Simpson juga. Tapi tidak pernah ada dari mereka gambaran yang sesempurna Yesus. Mereka hanya gambaran, tapi mereka semua punya cacatnya, punya flow-nya. Ya saudara, di gambaran ini Ishak adalah gambaran Bapa. Ya saudara, dan Yakub adalah gambaran kita. Ini saya dapat ya saudara. Dan Esau adalah gambaran Yesus. Esaunya jadi bandit. Yesusnya jadi Esau. Ya. Yesuslah yang sebenarnya mendapatkan hak kesulungan itu, saudara. Ya saudara, Bapa ingin memberkati Yesus. Tapi di cerita ini saudara, somehow kita yang tidak layak ini, Tuhan melihat kita. Waktu Ishak melihat Yakub, dia tidak bisa melihat. Jadi dia mendengar. Dia cium, dia raba suara Esau. Yakub, tapi tangan dan baunya bau Esau. Dan akhirnya seperti saudara tahu, ceritanya adalah Ishak memberkati Yakub. Ya saudara. Dan cerita kemudiannya, Esau datang, udah masak, udah selesai, udah berburu, dia masak, dia bilang, "Papa, saya datang," katanya. Terus papanya bingung. "Ini siapa?" katanya. "Esau." "Loh, siapa tadi yang sudah datang sama saya memberi saya makan dan saya sudah memberkati dia semuanya?"
Dan Esau ceritanya nangis-nangis. Ya saudara. Lalu singkat cerita, karena kejadian itu, Esau berniat membunuh Yakub. Saudara tahu ceritanya ya. Lalu Ribka mamanya mengutus anaknya, kamu pergilah. Kok kamu lagi marah. Bentar lagi papamu meninggal, dia sudah berjanji. Kalau papa saya sudah meninggal, saya akan bunuh adik saya. Dia bilang begitu. Ya, jadi Yakub disarankan lari pergi oleh Ribka mamanya untuk pergi ke rumah saudaranya, ke rumah adiknya atau abang laki-laki, Laban namanya. Ya, singkat cerita Yakub pergi. Tapi tahukah saudara, waktu saya baca-baca, by the way, saya pribadi sudah membaca kitab Kejadian ini berulang-ulang, tetapi selalu ada hal baru yang kita bisa dapatkan. Saudara tahu, waktu Yakub pulang nantinya, puluhan tahun kemudian, papanya itu masih hidup, saudara. Ishak itu masih hidup. Bahkan umur Ishak itu lebih tua daripada umur Abraham. Kalau Abraham usianya 175 tahun, Ishak bahkan sampai 180 tahun. Dan kalau saudara urut-urutkan, waktu Abraham, Ishak punya Yakub, waktu Yakub punya anak pun, Abraham masih ada. Ya saudara, tapi singkat cerita, Yakub pergi, lari ke rumah Laban. Dan seperti saudara tahu, lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya ayahnya. Di Kejadian 27 ya saudara. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi. Dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Saudara, waktu Yesus tergantung di kayu salib, Yesus menyerap semua kutukan hukum Taurat. Semua kutuk yang seharusnya kita terima, saudara, Tuhan Yesus ambil. Tetapi berkatnya tidak dia cancel. Saudara, dan berkat kepada Yakub ini masih berlaku kepada saudara. Terkutuklah orang yang mengutuk kalian. Dan diberkatilah orang yang memberkati kalian. Itulah sebabnya kita diajarkan, kita tidak selalu setuju dengan apapun yang terjadi di Israel, saudara. Betul ya? Yang namanya Israel dipimpin oleh seorang pemimpin, mungkin kebijakan dia, ada yang kita setuju dan kita tidak setuju. Tetapi biarlah kita mengingat apa yang Tuhan bilang ini. Kita jangan mengutuki Israel, saudara. Dan kita memberkati Israel. Ya saudara, karena Yakub akhirnya Tuhan ganti namanya menjadi Israel. By the way, oke. Lalu, jadi saudara, waktu Ishak sudah memberkati Yakub, selesai. Lalu dia pergi ke rumah pamannya Laban. Waktu dia ketemu Laban punya sepasang putri. Ya, yang pertama namanya Lea. Kita menjelaskan matanya tidak berseri-seri. Kita nggak tahu apakah katarak, apakah minus, apakah plus, ya saudara, atau matanya tidak kompak. Saudara tahu tidak kompak, ya? Entahlah, tapi intinya si Yakub ini jatuh cinta kepada Rahel, ya, pada pandangan pertama. Lalu sang paman ini Laban, namanya Laban, bukan si Laban, ya. Laban ini akhirnya bilang, masa gara-gara engkau keponakanku kamu kerja gratis? Sebutkan upahmu supaya aku memberikan upah, ya. Terus Yakub bilang sama pamannya, aku mau bekerja padamu 7 tahun, tapi berikanlah Rahel anakmu buat saya. Terus Laban bilang, oke. Wah, daripada saya kawinin sama orang lain yang saya nggak kenal, mendingan saya kawinin sama kamu lah, udah ketahuan keponakan saya kan, mama kamu kan adiknya saya atau kakak saya. Oke? Singkat cerita, Alkitab mencatat Yakub bekerja dengan sangat giat dan cepat sekali, tak terasa sudah 7 tahun. Ya. Lalu dia menagih janjinya kepada calon papa mertuanya, yaitu pamannya, Laban. Pah, udah kerja 7 tahun, saya minta Rahel. Oke, katanya. Digelar pesta. By the way, ini juga kebudayaan yang kita nggak ngerti ya saudara. Karena sulit mencerna cerita ini.
Karena waktu Yakub menghampiri Lea malam-malam, menghampiri istri yang dia kira Rahel malam-malam, waktu pagi dia kaget. Ternyata bukan Lea. Ternyata bukan Rahel. Wah, puji Tuhan kalian dengar semua. Ternyata bukan Rahel, tetapi Lea. Dia komplain sama bapak mertuanya sekarang. Papa, katanya. Saya kan kerja 7 tahun, dealnya buat sama Rahel. Kenapa kau kasih aku Lea? Terus bapaknya baru bilang, oh itu gak biasa di kebudayaan kami. Kalau cicinya belum nikah, cicinya harus nikah dulu. Tapi saudara tahu ya, kalau kita jadi Yakub juga kita pasti kesel. Kok nggak ngomong dari kemarin gitu kan? Ya, singkat cerita Yakub ketipu. Selama hidupnya Yakublah yang biasanya nipu. Ya saudara, kali ini dia ketemu, istilah dia ini kadal, ketemu buaya. Ya, saudara, Laban ini rajanya tukang tipu, rajanya buaya. Ya. Oke, singkat cerita, tapi dia bilang, oke lah, kalau kamu masih mau sama Rahel, kerja 7 tahun lagi. Tak kasih. Tapi kamu habiskan dulu pesta kamu selama seminggu ini dengan cicinya. Oke lah, katanya. Gitu ya. Singkat cerita, by the way, waktu Yakub menikahi Lea dan Rahel, buy one get one, saudara. Waktu itu promo, ya. Jadi waktu dapat Lea, dia dapat Bilha. Waktu dapat ini Rahel dapat Zilpa, kayak gitu ya. Pokoknya sekarang Yakub punya istri 4. 2 istrinya kakak beradik, Lea dan Rahel, dan Bilha dan Zilpa. Ya, singkat cerita mereka bersaing sebagai kakak beradik. Si perempuan ini Lea dan Rahel lahir. Saudara baca sendiri di kitab Kejadian, seru. Ya, si Lea berusaha mencari cinta yang dia tidak dapatkan dari Yakub. Karena dia tahu Yakub suka sama adiknya. Yakub nggak suka sama dia. Tapi di zaman dulu, siapa yang melahirkan anak laki-laki, itu yang dalam tanda kutip lebih dicintai biasanya. Jadi waktu dia pertama kali lihat hamil, keluar anak Ruben, dia bilang, lihat laki-laki. Makanya kan dikasih nama Ruben, lihatlah laki-laki. Terus dia pikir dengan lahirnya Ruben, Yakub akan cinta sama dia. Ternyata enggak juga. Di tahun berikutnya, saya percaya, karena dengan masa kerja sisa 13 tahun nih, ya, Yakub, Lea, dan Rahel tuh cukup produktif, saudara. Saya percaya setiap tahun dia melahirkan satu, ya. Setelah nomor 2 dibilang, wah, keluar lagi. Wah, Tuhan mendengar doa saya. Namanya Simeon. Tuhan mendengar. Apa ya? Mendengar artinya ya, saudara. Ya. Terus ternyata Yakub juga masih nggak sayang sama dia. Dia masih bisa lihat Yakub mengasihi Rahel. Lalu lahirlah anak ketiga, Lewi. Dia bilang, wah sekarang dia pasti dekat sama saya. Karena Lewi artinya attached, ya, terikat gitu ya. Terus tapi akhirnya Lea nyerah. Udah 3 anak laki-laki dia lahirin, Yakub masih tidak mencintai dia sama seperti Yakub mencintai Rahel. Waktu lahir anak keempat, dia bilang begini, aku mau memuji Tuhan. Ya, whatever deh kata dia. Si Yakub nggak cinta saya, aku mau memuji Tuhan. Maka lahirlah anaknya namanya Yehuda. Ya saudara. Dan Tuhan memakai Yehuda yang akhirnya karena berbagai drama-drama di kehidupan anak-anaknya, Tuhan memakai Yehuda menjadi garis keturunan lahirnya Tuhan Yesus. Ya saudara, penuhi hidup kita semua dengan puji-pujian kepada Tuhan. Hidup zaman sekarang ini mungkin gak gampang, saudara. Buat kita yang relatif stabil, relatif punya, mungkin semuanya aman-aman saja. Tapi buat banyak orang yang di luar sana juga mendengar, hidup sedang tidak gampang. Iya, tapi biarlah hari ini kita diingatkan. Tetap memuji Tuhan. Akan ada hasil yang baik dari situ, saudara. Ya, waktu Yakub dan Lea produktif, Rahel tuh ngiri banget. Woi, kok saya nggak hamil-hamil gitu loh. Singkat cerita dia punya pikiran sendiri lagi. Gini deh, kamu hampiri budak saya aja. Selirnya dia jadi istri keempatnya dia. Ya, ingat tadi buy one get one kan. Jadi kalau lahir dari dia, terhitung anak saya juga. Dan betul saudara, lahir 2 anak ya, Gad sama Asher. Terus si Lea juga ngelihat, pinter nih adik saya katanya. Saya udah keluar 4,
Dia keluarin 2. Dari budak saya juga keluarin 2 deh, ya. Keluar 2 lagi, ya. Ada siapa namanya tuh? Ya, Gad kalau nggak salah ya. Terus singkat cerita, Lea hamil lagi, 2 kali lagi, ya. Keluar Isakar sama Zebulon. Setelah 10 anak keluar, Lea, Bilha, Jilpa tidak melahirkan lagi. Kita belajar di Alkitab, 10 itu angka hukum Taurat. Setelah hukum Taurat selesai, tidak ada, semua sudah selesai. Baru saat itu, Rahel hamil. Ya. Dan champion cerita kita dari hari ini adalah dia ini. Yusuf lahir. Ya. Yusuf lahir. Waktu Yusuf lahir, pas momennya nggak lama kemudian mereka Yakub bilang sama istri-istrinya bilang gini, kayaknya bapak kamu udah nggak favor lagi sama saya, ya. Dan itu sudah ada kerja 6 tahun kemudian di mana Yakub memilih ternak yang mission impossible sebenarnya. Saudara bisa baca juga ceritanya. Waktu Yakub sudah kerja 7 tahun buat Lea, 7 tahun buat Rahel, dia bekerja 6 tahun lagi untuk keluarganya dia. Dia bilang, saya kerja bikin kamu kaya terus, saya nggak ada bagiannya. Oke, minta aja upah kamu apa? Gini papa mertua, saya pisahin dari kambing domba kamu, ya, yang bercak-bercak, yang belang-belang, saya pisahin. Saya hanya menggembalakan yang tidak bercak, yang tidak belang. Mau yang coklat, mau yang putih, mau yang hitam. Oke? Saya bawa jalan 3 hari jauhnya. Jadi nggak bakalan ketemu nih. Ya. Dari mereka yang putih, yang coklat, yang hitam ini, kalau keluar anak yang belang-belang atau yang bercak-bercak, ya, itu punya saya. Laban dengan otak jenius saya bilang, jadi, karena buat peternak saudara, dari yang nggak belang, dari yang polos-polos, nggak mungkin keluar yang belang-belang. Saudara ngerti ya? Buat otak bisnisnya si Laban, ini macuan gede nih. Ini si Yakub ini dodol pisan katanya. Blow on banget ini katanya. Tapi ternyata saudara, Yakub diberkati Tuhan. Dengan triknya, dan saya percaya ini cuma dari Tuhan. Karena sampai sekarang kalau saudara mau membuktikan saudara beli kambing warna putih atau hitam atau coklat, dan saudara kasih apa yang Yakub lakukan, ada dahan damar digosok sampai keluar putih-putihnya, suruh makan dan sebagainya. Saya percaya tidak akan keluar bercak-bercak dan belang-belang. Ya, saudara, ini caranya Tuhan memberkati Yakub. Dan ini juga berbicara kepada saya ingin sampaikan kepada saudara. Tuhan bisa memberkati saudara dengan cara yang tidak mungkin. Dengan cara yang tidak biasa. Ya saudara, mungkin saudara katakanlah, saya susah ngasih contoh saudara. Tapi intinya, saudara akan diberkati Tuhan dengan cara-cara yang akan menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Yang memelihara saudara. Ya, gitu. Lalu, singkat cerita, Yakub beserta keluarganya lari diam-diam meninggalkan Laban. Ya, sampai Laban ngejar dia. Tapi waktu Yakub lari pulang ke tanahnya, dia takut bertemu dengan Esau. Karena dia tahu Esau kepahitan sama Yakub dan mau membunuh dia. Betul saudara? Dia bikin strategi kirim pasukan 2. Karena dia kirim utusan dulu. Kamu lihat di sana, cari keluarganya Esau. Terus utusannya balik, dibilang, kakak kamu sedang menuju kemari dengan 400 orang berkuda. Jujuk. Takut banget, ya. Lalu dia membagi 2 barisan. Satu anak-anaknya, pertama ternak-ternaknya dulu semua, terus baru anak-anaknya sama istrinya, baru terakhir dia. Dia belakangan. Jadi dia berpikir secara strategi kalau sampai kenapa-napa masih bisa keburu lari. Ya saudara? Tapi saudara baca di Kejadian 33 ayat 4. Singkat cerita, Yakub akhirnya bertemu dengan Esau. Dan dia terungkup sampai ke tanah. Minta ampun sama kokonya. Ya. Dia pikir kokonya akan marah dan bunuh dia. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara, tadi saya sempat bilang bahwa Esau dalam cerita ini ada bagian di mana dia menjadi sama seperti Yesus. Dia adalah yang sulung, ya saudara. Tetapi Yakub adalah gambaran kita yang tadinya tidak layak
menjadi layak. Cuman bedanya, Yakub memperolehnya dengan cara menipu. Betul saudara? Tetapi kita memperolehnya dengan sah. Yesus mati supaya kita mendapatkan semuanya ini. Ya saudara? Yakub memiliki pikiran yang jelek terhadap Esau. Bahwa waktu aku ketemu Esau, aku pasti dibunuh sama dia. Tetapi kita ngelihat kenyataannya bahwa Esau rindu sama dia. Dipeluk, dicium. Bahkan dikasih sogokan dia gak mau. Koko, ini apa nih ternak segini banyak? Ini buat Koko semua katanya. Terus si Esau bilang, gak perlu, saya sudah punya banyak. Ya. Tapi Yakub gak kalah sombongnya, dia bilang, ambillah semua, saya punya segalanya, dia bilang. Ya. Singkat cerita dia ambil, pergi. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah, kita mungkin masih berpikir, kadang-kadang dari kita berpikir saudara, dan buat yang di rumah, kita kadang-kadang berpikir, hidup, dan saya percaya Yakub sadar diri, ngaca, bercermin. Ya. Waktu dia melihat Laban, dia melihat sangat menyakitkan ditipu orang. Ya, mungkin dia jadi refleksi. Mungkin ini yang orang rasakan waktu saya nipu orang. Koko saya, bapak saya, ya. Yakub nggak kurang ajar apa saudara? Nipu orang tua sendiri, buta lagi, ya. Nipu orang buta aja udah keterlaluan ya saudara ya. Ya. Nipu bapaknya sendiri. Kita mungkin berpikir bahwa Tuhan marah dan ingin menghukum kita, membunuh kita. Tapi dari cerita ini kita melihat Esau sangat mengasihi Yakub dan dia memaafkan Yakub. Saudara, Tuhan sudah mengampuni engkau sekali untuk selamanya. Waktu Yesus diserahkan di kayu salib. Di mata Allah Bapa, dosa sudah selesai. Karena semuanya sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Tapi waktu saya ngomong begini, waktu kami semua para pastor berdiri di sini bilang, dosa kamu sudah dibayar. Tidak ada lagi hukuman atas hidup kamu karena dosa kamu sudah dibayar. Bukan berarti kami bilang, please, sepuasnya. Hidup segila-gilanya karena dosa kamu sudah diampuni. Tentu tidak. Karena kita juga mengingatkan bahwa waktu orang benar, diingatkan bahwa dia adalah orang benar. Waktu seorang pencuri yang sudah diangkat menjadi anak raja, diingatkan lagi statusnya. Hei, kamu bukan anak maling lagi. Kamu mungkin masih suka ke dapur ambil-ambil buah. Tetapi kamu gak perlu begitu. Kamu adalah anak raja. Kamu tinggal minta. Itu hak kamu misalnya kayak gitu. Ya, saudara? Tuhan mengingatkan siapa kita. Bahwa kita adalah anak-anak yang sudah ditebus. Saudara? Dari kitab Yesaya 54. Ayat 7-8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Waktu Yesaya ngomong begini saya percaya. Dia ngomong ke bangsa Israel ya saudara. 10 suku yang terpecah itu. Yang selalu meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan ngomong melalui Yesaya. Kalau aku itu marah itu cuma sesaat. Saudara pernah ingat? Dalam bahasa Inggrisnya. Pencobaan-pencobaan kamu itu hanya day. Ya. Tetapi kasih karunia ini itu days. Kayak gitu saudara. Tuhan memberikan perbandingan dalam hal-hal kecil. Tuhan mungkin pernah marah saudara. Tetapi dia marah hanya sesaat saja. Tetapi waktu dia mengasihi engkau. Kasih setianya abadi. Ya saudara, jauh banget sesaat sama abadi saudara. Ya. Lalu kita kembali lagi. Singkat cerita, waktu ketemu Esau selesai, Rahel lagi hamil. Waktu lari dari Laban. Ya saudara. Dan waktu saatnya dia melahirkan, kita buka di Kejadian 35, ayat 16. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, jangan takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Saudara,
Waktu saya cerita tadi betapa waktu Lea melahirkan anak, dia kasih nama Ruben, dia kasih nama Simeon, Lewi, Yehuda, dan sebagainya, dan seterusnya. Tanpa kita sadari, saudara, yang kasih nama semuanya itu adalah mamanya. Betul, saudara? Sampai anak yang ke-12 ini pun, mamanya mau kasih nama. By the way, Rahel adalah gambaran Kristus juga dalam saat ini. Ya, saudara? Jadi dalam satu cerita, saudara bisa mendapatkan gambaran Yesus Kristus itu dalam banyak karakter. Dalam kisah yang saat ini, saudara, Rahel arti nama Rahel adalah anak domba betina. Ya. Terus waktu dia melahirkan Benyamin, dia kesakitan dan mati. Waktu Yesus melahirkan gereja, yaitu saudara dan saya, dia harus mati. Ya, saudara, waktu Yesus mati, dari lambungnya ditikam keluarlah air dan darah. Itulah saatnya gereja lahir, saudara. Selama ini gereja memberikan nama kepada semua generasi-generasi sebelumnya. Kita adalah generasinya Daud, generasinya Elia, ya. Tetapi kali ini bapaknya menganulir nama yang mau diberikan kepada anak terakhirnya ini. Mamanya mau kasih nama Ben-Oni yang artinya anak kesakitan. Ya. Karena sakit nih waktu lahir, akhirnya mati si Rahel. Tapi papanya bilang, no. Enggak. Kali ini saya yang kasih nama. Namanya anak ini adalah Benyamin, yang artinya anak tangan kanan. Saudara, sekedar informasi, dalam bahasa Ibrani, Yamin itu artinya kanan atau tangan kanan. Basically same. Tinggal kapan saudara mau menerjemahkan, ya. Karena buat orang Yahudi, posisi kanan adalah posisi yang terhormat. Kalau dibilang di Alkitab, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terus kalian mungkin bertanya, yang di kirinya siapa? Pertanyaannya nggak relevan, saudara. Karena tangan kanan itu menyatakan favor, ya. Kalau buat kita yang terima literal gitu, harafiah, pasti saudara nanya, kan bertiga nih katanya. Allah Bapa di tengah, Yesus di kanan, mungkin di kiri Roh Kudus itu. Enggak, saudara, ya. Yesus adalah favor. Kekuatan, kehormatan, kuasa, semuanya diberikan kepada Yesus. Jadi, Tuhan menamakan anak yang lahir dari Rahel, yang lahir dari Yesus, yaitu gerejanya Benyamin. Saudara adalah Benyaminnya Tuhan. Saudara adalah anak tangan kanannya Tuhan. Saudara diberikan kuasa, diberikan kemampuan, diberikan posisi yang terhormat. Bukan lagi anak Ben-Oni, saudara. Bukan orang-orang yang membawa kesialan, membawa penyakit, membawa kesukaran buat lingkungan sekitar kita. Tetapi saudara ditempatkan di mana saudara berada, di keluarga, di pekerjaan, di pendidikan, dimanapun saudara berada, menjadi orang-orang yang penuh dengan influence. Ya, saudara, Yakub punya 12 anak. Dan dari 12 itu seperti saudara tahu, ada satu yang dia favoritkan, yaitu Yusuf. Saudara tahu kenapa Yusuf difavoritkan? Dan nanti saudara tahu juga ceritanya, ternyata Yusuf dan Benyamin yang dia sayang. Karena dua anak ini yang lahir dari Rahel. 10 anak tadi lahir dari Lea dan dari 2 budaknya. Betul, saudara? Yakub itu sangat sayang sama Yusuf dan Benyamin. Tapi di cerita ini, Yakub hanya ditekankan hanya sayang kepada Yusuf. Karena hanya Yusuf yang dibuatkan jubah yang indah warnanya. Betul, saudara? Karena di cerita ini, di konteks yang ini, Yusuf adalah gambaran Tuhan Yesus. Saudara, di perjanjian lama, seperti saya bilang tadi, banyak sekali tokoh-tokoh yang sangat mirip dengan hidupnya Tuhan Yesus. Tetapi tidak ada yang hidupnya semirip dengan Yusuf. Yusuf disayang orang tuanya, disayang papanya, dibenci saudara-saudaranya. Betul, saudara? Waktu Yesus lahir, Yesus adalah anak yang dikasihi Bapa, tetapi dibenci sama saudara-saudara fisiknya, yaitu orang-orang Yahudi. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya 20 keping perak. Yesus dijual oleh Yudas 30 keping perak. Ya. Yusuf dalam pengasingannya, waktu dia dibuang di penjara di Mesir, dia menikah dengan orang asing. Oleh Asnat, anak Imam Potifera, ya. Yesus
waktu dia ditolak oleh bangsanya sendiri, dia menikah. Mempelai wanitanya adalah saudara dan saya, orang-orang Gentiles. Yesus nggak menikah dengan orang Yahudi. Yesus menikah dengan orang asing. Ya. Waktu di cerita Yusuf, saudara-saudaranya datang ketemu dia pertama kali waktu mau beli makanan. Tidak ada yang mengenal dia. Dan mereka mengenal Yusuf kembali pada pertemuan keduanya. Sama. Waktu Yesus datang pertama kali ke dunia sebagai bayi, sebagai seorang anak tukang kayu di Yerusalem, di Israel, ya, semua orang tidak mengenal dia. Kamu siapa? Kamu kan anaknya Yusuf, ya kan? Kamu kan orang Galilea, gitu. Semua menganggap remeh dia. Tetapi semua akan mengenal dia waktu dia datang kedua kali nanti. Semua orang di dunia akan tahu. Makanya Yesus bilang, nanti akan datang orang, waktu dia datang kedua kali, banyak orang akan berseru-seru. Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan, menyembuhkan orang demi namamu? Tapi Yesus bilang, nyala engkau, kalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kalian. Saudara, waktu dengar firman ini, saudara tidak perlu khawatir dan takut. Karena Yesus tidak bicara kepada kita tentang hal ini. Yesus mengenal saudara dan saya pribadi demi pribadi. Waktu saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan bilang, aku mengukir namamu di tanganku. Ya, ini ayat yang dipakai buat orang-orang yang punya tato. Yesus mengukir nama kita di tangan dia katanya. Ya, jadi Yesus punya tato loh. Jadi saya boleh punya tato katanya. Ya, by the way saya nggak menentang tato ya, selama bagus. Kalau gambarnya bagus, kalau gambarnya jelek ya janganlah ya. Ya. Anyway, Yusuf ya. Yusuf akhirnya karena dia ngimpi, dia ngomong ke kokonya, ke papa mamanya, terus mereka komplain semua. Ya, singkat cerita dia dijual, diasingkan. Saudara tahu ceritanya tentang Yusuf, panjang sekali. Ya, dia menikah dan punya anak. Ya, kita ke Kejadian 41. Di mana Yusuf sudah jadi penguasa Mesir. Kalau saudara mau dengar cerita detailnya tentang hidup Yusuf, ya nanti kita bisa cerita lain kali. Ya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Jadi Manasye itu artinya Allah membuat aku lupa. Lupa apa? Lupa saya itu dulu susah. Saya dibuang, saya dibenci, saya dijual saudara saya. Ya. Terus ayat berikutnya. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim. Sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Efraim sendiri artinya saudara double blessing. Itu ganda ya saudara. Double blessing, berkat ganda. Jadi anak pertama namanya Manasye, Allah membuat aku lupa. Yang kedua Efraim, Tuhan memberkati aku double blessing. Ya, terus singkat cerita terjadi kelaparan. Karena saudara tahu Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun, 7 tahun masa kesukaran, lalu 7 tahun masa 7 tahun masa kelimpahan, lalu diakhiri dengan 7 tahun masa kelaparan. Waktu 7 tahun masa kelimpahan, Yusuf nabung banyak lumbung, ya, disimpan di kota-kota di seluruh Mesir. Singkat cerita terjadi kelaparan di seluruh dunia, termasuk Kanaan, negeri papanya. Ya, Yakub yang di rumah punya sisa 11 anak, ya saudara laki-laki, dan sekarang Yakub punya anak kesayangan lainnya, Benyamin. Ya, karena kokonya katanya sudah mati diterkam binatang, yaitu si Yusuf. Jadi yang 10 diutus. Kamu 10 pergilah, beli makan di Mesir. Bawa uang, bawa barang-barang yang baik untuk belanja di Mesir. Ya, singkat cerita semuanya pergi belanja, saudara tahu ceritanya. Begitu sampai di hadapan Yusuf, Yusuf kenalin mereka. Abang gue nih, katakan. Ya, tapi karena waktu itu Yusuf sudah jadi penguasa Mesir, tentu saja saudara membayangkan dia pakai kosmetik ala Mesir. Ya,
gagah dengan itu, dengan coretan-coretan. 10 saudaranya ini nggak berani memandang penguasa. Zaman dulu juga begitu, saudara. Ya, nggak baik memandang raja, semua harus nunduk. Tetapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Ya, lalu diinterogasi, gantian. Sekarang Yusuf yang bikin drama. Yusuf yang bikin drama di pura-pura, kalian mata-mata ya? Wah, ini mata-mata Israel yang pertama kali. Ya, kalian mata-mata ya? Bukan, katanya. Sini ngomongin jujur, katanya. Ya. Lalu saudara-saudara ini tanpa itikat menutup-nutupi, dia cerita semuanya. Kami ini ber-12, ayah kami sudah tua, ya. Dia punya anak kesayangan yang nomor 11, tapi sudah mati, katanya. Jadi kami masih punya 1 adik lagi di sana. Kami ber-10 sini lagi belanja. Bohong semua, katanya. Kata Yusuf, bohong semua, penjara. Di penjara 3 hari, saudara. Tapi dibilang gini, oke deh, papa kamu mungkin perlu makan. Kalian pulang saja, tapi 1 harus tinggal di sini. Sebagai jaminan. Kalau kalian belanja lagi, dengerin ya, catet. Kalau kalian belanja lagi, kalian harus bawa adik kamu yang kecil itu. Kalau enggak, kamu bohong. Jadi ditahan. Saudara, dari 1 sampai 10 anak yang pergi ke Israel, ada 1 yang ditahan. Dan saya percaya ini adalah, ini hebatnya Alkitab kita, saudara. Alkitab kita itu betul-betul firman Tuhan. Semua yang dituliskan itu nafas firman Tuhan. Alkitab itu berisi apa adanya. Ada iblis yang ngomong. Wah, Alkitab ada iblis yang ngomong. Ada penipuan. Betul, saudara? Ada drama-drama yang ngimbang-ngimbangin Korea. Ya. Ada mantu lah, tidur nipu mertua, punya anak. Ya, saudara. Banyak hal-hal yang kalau difilmin seru banget. Ya, saudara. Tapi Alkitab ini juga luar biasanya seperti ini, saudara. Waktu tadi dari 10 anak yang ditahan. Yang ditahan itu bukannya si Ruben, bukannya si Isakar, bukannya si Zebulon. Tapi siapa, saudara? Simeon. Apa artinya tadi? Pendengaran, saudara. Pendengaran Israel, Yakub kan diganti namanya sebagai Israel, betul, saudara? Jadi pendengarannya Israel itu ditahan sama Yusuf. Yang 9 dipulangin. Kalian kalau kembali lagi harus bareng Benyamin. Kalau nggak bareng Benyamin, tidak dilayani. Dengar ya? Iya om. Ya. Singkat cerita mereka pulang, uangnya dipulangin semua. Mereka lapor ke bapaknya, "Pah, kami udah belanja, diceritain segini, gini. Terus Simeon ditahan. Kita nggak boleh balik lagi kalau nggak bawa Benyamin." "Kenapa bilang ada Benyamin?" katanya. Bapak yang ngamuk kan. Karena dia tahu mereka akan butuh belanja lagi. Betul, saudara? Dan dia udah tahu konsekuensinya, Benyamin harus dibawa. Dan Yakub nggak rela Benyamin pergi. Karena dia bilang, kalau Benyamin mati juga, aku nggak ada gunanya hidup lagi. Aku lebih baik mati. Saudara bayangkan jadi 10 anak laki-laki lainnya. Ampas banget hidup kalian. Ya, nggak dihitung sama bapak gue. Bapak hanya sayang sama Yusuf dan Benyamin doang. Ya, saudara. Tapi bukan itu inti ceritanya. Tapi intinya adalah betapa Yakub, di sini gambaran Bapa, sangat mengasihi Yusuf, yaitu Yesus, dan Benyamin, yaitu kalian semua. Ya, saudara. Jadi singkat cerita, Abraham agak jual mahal. Enggak lah, nggak bakalan katanya. Tapi perut berbicara, saudara. Begitu lihat dapur udah tipis, lapar, keluarganya besar kan, pasti banyak makanan. Ya udahlah, kalian pergilah katanya. Terus Ruben dan Yehuda juga membela. "Papa, kalau dari dulu papa sudah kasih izin bawa Benyamin, kita udah pulang-balik 2 rit nih," katanya. Ya udahlah, gini Pak. Yehuda belain. "Kalau Benyamin gak pulang, anak saya 2 bunuh aja," katanya. "Ambil aja. Saya jamin, saya bawa pulang." Gitu, ya. Karena lapar, saudara. Dia gak pergi juga mati anaknya, ya. Jadi dia bilang, itu aja. Akhirnya dengan berat hati, Yakub merelakan Benyamin pergi. Singkat cerita, pertemuan kedua kali. Ya. Pertemuan kedua kali ini pertemuan yang paling seru, saudara. Waktu Yusuf melihat, ada Benyamin udah gede. Karena saudara tahu berapa tahun pisahnya, saudara. Kita mencatat, waktu Yusuf pertama kali diperkenalkan, dengan jubahnya yang indah itu, umurnya 17 tahun. Jadi waktu Yusuf dijual oleh saudara-saudara kepada
orang Mesir, itu umurnya 17 tahun. Dan dia dipenjara, jadi budak pembantu, difitnah sama nyonyanya, masuk penjara, ketemu juru makanan, juru minuman, diterjemahin tapi lupa, ya. Itu 13 tahun. Waktu yang lumayan lama berada dalam pengasingan, bahkan di penjara, saudara. Dilupakan. Kalau saudara lihat hidupnya Yusuf, selain dia dalam tanda kutip menyebalkan buat saudaranya, tukang adu, apa kesalahan dia, saudara? Kerjanya rajin, jadi pembantu ngepelnya paling mengkilap, ya. Semua yang dia perbuatnya menjadi berhasil. Karena Alkitab mencatat, Allah menyertai Yusuf, dan Yusuf adalah orang yang berhasil. Saudara adalah orang yang berhasil terlepas dari apapun latar belakang kalian. Apapun kondisi kalian. Saudara mungkin tidak berpendidikan tinggi. Saudara mungkin bekerja di kantor yang biasa-biasa. Saudara mungkin bahkan sekolah di sekolah yang biasa-biasa. Tapi Tuhan bisa memakai saudara menjadi orang-orang yang berhasil. Ya saudara, waktu Yusuf melihat Benyamin adiknya, kita baca ceritanya di Kejadian 43. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatlah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Ini seibu ya saudara, bukan seibu. Ini ibu-ibu mungkin mikirnya ini supermarket nih, dep store. Ini seibu, ya. Inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Ya. Lagi katanya, saudara perhatikan perkataan pertama kali Yusuf kepada Benyamin. Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Saudara ingat Yusuf adalah gambaran Tuhan Yesus dan Benyamin adalah kita? Apa yang Yesus katakan pertama kali waktu ketemu kita? God's grace be upon you. Ya. Yesus itu ngomongnya cuma berkat buat saudara. Saudara mungkin dengar orang di luar bilang, kalian itu gereja, dengernya yang enak-enak di kuping kalian, maunya yang menyenang-nyenangkan kalian. Kalian harus dengar penghukuman Tuhan. Ya kalau saudara demen yang begitu-begituan, silakan di tempat lain. Karena kita dikasih tahu, Tuhan itu memberkati kalian. Bukannya Tuhan gak pernah marah, kan dibilang tadi, marahnya hanya sesaat. Tetapi kasih setianya itu abadi. Dan kemarahan itu sudah terjadi, puji Tuhannya. Waktu Yesus mati di kayu salib. Dia menyerap semua hukuman buat saudara dan saya. Semua hal jelek yang mestinya kita dapatkan, dia yang ambil. Itulah kasih karunia dan belas kasihan. Belas kasihan adalah sesuatu yang mestinya kita dapat, yaitu yang jelek-jelek. Kematian, kemiskinan, penghukuman, malapetaka. Tetapi dibebaskan, itu namanya mercy, belas kasihan. Tetapi kita bukan hanya dapat mercy, bukan hanya minus jadi 0, tetapi kita dapat kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang baik, yang mestinya kita tidak dapat, tapi kita dapat. Saudara mestinya tidak punya keluarga. Saudara mestinya tidak punya pekerjaan. Saudara mestinya hidupnya menderita. Tetapi saudara dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi saudara. Saudara hidup diberkati oleh Tuhan. Ya saudara, itu yang Tuhan ingin sampaikan berulang-ulang di Alkitab. Tetapi memang daging ini gak puasan saudara. Daging ini gak terima kalau masa cuma segitu aja. Masa gak adil banget. Saudara lihat hidupnya Benyamin saudara. Saudara kalau baca ceritanya kisah Benyamin saudara. Kisahnya sejak kejadian ini. Waktu pertama kali Yusuf bertemu dengan Benyamin. Saudara perhatikan sampai pasal 50. Sampai kitab Kejadian selesai. Saudara tidak pernah menemukan Benyamin berkata sekalipun. Saya percaya saudara. Yusuf yang terus memberkati. Benyamin cuma nerima, gak bisa ngomong apa-apa saudara. Ya, waktu mereka makan dijejerin. Ruben nomor 1 di situ, nomor 2 itu Simeon di situ nomor 3. Sampai mereka juga bingung. Kok dia tahu urutan kita? Ya.
Terus mereka makannya pisah. Kenapa? Karena orang Yahudi nggak boleh makan dengan orang Mesir bareng-bareng. Ya. Singkat cerita, Yusuf akhirnya memperkenalkan diri. Ya. Di Kejadian 45 ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berseru lagi dia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya saudara, seperti saya bilang tadi, saudara-saudaranya Yusuf yang 10 itu tidak mengenali Yusuf pada kunjungan yang pertama. Demikian juga waktu Yesus datang ke dunia ini, tidak ada saudaranya yang mengenali dia itu adalah raja. Kamu anak tukang kayu, ngaku-ngaku raja. Kamu anak tukang kayu, ya, matinya disalib lagi, ya kan, ngenes banget. Terus, tapi semuanya akan mengenali dia waktu kedatangan dia yang kedua kali, pertemuan kedua kali. Yesus memperkenalkan diri. Pada saat itulah seluruh Israel akan diselamatkan pada waktu Yesus datang kedua kali. Ya, semuanya akan berteriak apa? Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Baru kabah Hashem Adonai. By the way, nanti malam jam 6 kita di Israel sana ya saudara merayakan Rosh Hoshana, pergantian tahun. Jadi mulai jam 6 sore nanti waktunya Israel tentunya ya. Mereka tahun baruan. Ya, selama 2 hari sampai hari Selasa. Ya. Terus singkat cerita, Yakub memperkenalkan diri, semuanya bertangis-tangisan. Saudara kalau membaca kisahnya Yusuf, saudara, Yusuf tercatat nangis berkali-kali. Yusuf itu hatinya lembut, saudara. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu orangnya apa ya? Bukan keras, tegas, tapi dia lembut. Waktu dia lembut, dia tidak membiarkan dirinya diinjak-injak. Balance-nya itu luar biasa banget. Yang manusia biasa nggak bisa begitu. Biasanya kalau kita keras, kita nyakitin orang. Kita terlalu lembut, kita diinjak-injak orang. Kalau Yesus nggak begitu, saudara. Ya. Terus singkat cerita, Yusuf memperkenalkan keluarganya kepada Firaun. Ya saudara, Firaun ini keluarga saya, tapi masih ada bapak saya katanya di kampung. Terus Firaun bilang, pulang, jemput aja katanya. Ya, singkat cerita, semua kakak-kakaknya, terus Simeon tadi dibebasinnya sebelum makan-makan. Ya, terus bebasin pulang, Papa Yusuf hidup pak, masih hidup katanya. Yakub yang sudah belasan tahun menerima posisi bahwa anak saya yang itu sudah mati, dia tidak siap menerima kabar baik. Mungkin juga mirip dengan kita, saudara. Kita sudah hidup biasa susah maksudnya ya. Begitu ada kabar baik, nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Too good to be true. Seumur hidup kita dengar di gereja dari sekolah minggu sampai dewasa. Tuhan menghukum anak-anaknya yang dikasihnya. Waktu kita kecelakaan, jeder. Kita mikir, kemarin saya bisnis nipu orang siapa ya? Pasti kita mikir gitu, karena dia ajarkan bahwa Tuhan menghukum kita. Waktu ada hal-hal buruk terjadi sama kita, kita langsung otomatis tanpa kita mikir pun udah otomatis. Tuhan lagi hukum kamu. Waktu kita mendengar Tuhan tidak lagi marah sama kita. Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Bahkan waktu kita nggak gereja hari Minggu pun, bahkan waktu kita nggak saat teduh pun, Tuhan tetap sayang sama kita. Wah, amin. Ya. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah, waktu kita mendengar hal-hal gitu, ada pemberontakan dalam diri kita. Masa iya? Waktu saya nggak saat teduh, waktu saya nggak baca Alkitab, itu saya naik mobil udah baik-baik. Ada ojek nyundul mobil saya, ya kan? Kita nyebrang jalan, lihat baik-baik. Ada aja yang nyerempet misalnya. Pokoknya somehow, waktu kita mendengar kabar baik kita nggak terima. Demikian juga dengan Yakub. Yakub nggak terima. Tapi waktu bilang, Papa, Yusuf itu jadi penguasa di Mesir. Begini loh ceritanya gini-gini. Nggak percaya. Tapi waktu dia keluar tendanya, waktu dia melihat semua kekayaan Mesir yang dibawa ke rumahnya Yakub, Yakub langsung bilang, aku tahu anakku masih hidup. Ya.
waktu orang-orang melihat sesuatu yang berubah, hal baik terjadi pada saudara, orang akan melihat bahwa benar loh, Tuhannya kalian itu Tuhan yang hidup. Ya, saudara, itu yang kita rindukan, saudara. Ya. Terus singkat cerita, Yakub dibawa balik ke Mesir, dipertemukan dengan Firaun. Saudara tahu siapa itu Firaun, saudara? Firaun adalah orang nomor 1 di Mesir. Bisa dibilang nomor 1 di dunia saat itu, betul? Karena dia satu-satunya yang punya bahan makanan. Yang lain ngemis belanja sama dia. Ya. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Yakub kepada Firaun. Kejadian 47 ayat 7. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Ceritanya udah bawa nih. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Buat saudara mungkin biasa-biasa ya saudara. Bayangkan begini. Firaun rajaku, kata Yusuf ya. Ini adalah bapakku Yakub dari Kanaan. Yakub datang. Allah memberkati engkau. Saudara bisa bayangin gak picture-nya? Yakub itu siapa? Tamu, kalau orang zaman saya bilang gembel laut, belanja sama saya, customer, ini mah customer, ya kan? Tapi Alkitab mencatat Yakub memberkati Firaun. Saudara teringat nggak? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberkati lebih baik daripada diberkati, karena yang memberkati itu posisinya lebih tinggi daripada yang diberkati, betul saudara? Di sini Yakub menunjukkan kepada Firaun, kelihatannya aja saya lebih gembel dari kamu. Kelihatannya saya belanja sama kamu, tapi sebenarnya saya ini lebih kaya daripada kamu. Itu saudara dan saya. Yakub itu tahu siapa posisinya. Nama saya itu Israel, ya, orang yang bergumul melawan Allah dan menang. Aku memberkati engkau. Saudara, biarlah hari ini tuh saudara dibukakan bahwa saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang diberikan kuasa untuk mengusir setan. Kalau ada yang sakit, datang. Kalau ada di sini yang sakit saudara, dan saudara rindu didoakan, dan saudara agak malu ngomong sama pastor, leader karena gak kenal. Saudara bisa ngomong sama teman saudara, sama asyir, sama siapapun untuk didoakan. Kuasa yang sama saudara. Ya, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Ya saudara, Yakub memberkati Firaun. Terus kejadian ini mirip lagi. Ya, Yakub udah tua, ya, bertahun-tahun ditinggal anak kesayangannya dia. Lalu dia diundang oleh Yusuf dan diizinkan oleh Firaun tinggal di Goshen, ya, yang artinya nearness, kedekatan. Ya, Mesir di Alkitab tuh kebanyakan gambarannya adalah dunia. Sedangkan Israel adalah kepunyaan Tuhan. Ya. Walaupun kita tinggal di dunia, tetapi kalian tidak tinggal di dunia. Kalian tinggal di Goshen. Nearness, dekat dengan Tuhan. Ya saudara, kalian dikuduskan, kalian dispesialkan. Waktu terjadi 10 tulah ratusan tahun kemudian, hanya di tanah Goshen. Goshen itu bagian dari Mesir, saudara. Tetapi hanya di Goshen yang tidak terkena tulah. Kalian tinggal di dunia, tetapi kalian itu dikhususkan, dikuduskan dari semua yang jahat dari dunia ini. Ya saudara. Lalu kejadiannya, ceritanya si Yakub sudah tua dan dia sudah merasa ingin mati dan dia ingin memberkati anak-anaknya Yusuf. Yang dua tadi, Manasye dan Efraim. Saya tutup ceritanya dengan kisah yang ini. Jadi waktu, entah kalian sadari atau tidak, orang-orang leluhur Israel ini setiap mau mati istilahnya, mereka ingin memberkati anak-anaknya. Buat mereka, blessing dari orang tua adalah sesuatu yang penting. Ya saudara, memohonkan berkat. Ya, jadi Yusuf membawa dua anaknya. Ini papanya dia. Saudara bayangkan ya, ini Yakub, papanya yang udah tua, yang sudah mulai sulit melihat juga. Ya, lalu Yusuf membawa anaknya, Manasye dan Efraim.
Manasye ditaruh di sebelah kirinya Yusuf. Supaya tangan kanannya Yakub memberkati kepalanya Manasye. Saudara ngerti ya? Tangan kanan di anak sulung, tangan kiri di anak nomor 2. Tetapi waktu Yakub mau memberkati anak-anaknya, tangannya disilang begini. Dan Yusuf melihat, Papa, jangan gitulah. Anak yang sulung itu yang ini. Anak yang bungsu yang ini. Papa silangin tangan kanan Papa ke tangan yang bungsu. Sedangkan tangan kiri Papa ke tangan yang sulung. Ya, saudara, kita baca. Adapun mata Israel, saudara ingat namanya Yakub. Banyak orang menerjemahkannya penipu. Ya, artinya nama Yakub sebenarnya pengganti, ganti, saudara. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu, ini ayat ke-13 kita lompat. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel. Dan dengan tangan kirinya Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Lanjut. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Saudara, ini adalah ajaibnya firman Tuhan lagi, saudara. Tidak ada hal yang sepele, yang ngasal di dalam kisah yang sederhana. Tuhan memberkati Yakub Ishak memberkati Yakub lebih daripada Esau. Dan Yakub pun mengikuti papanya. Dia memberkati si bungsu Efraim lebih daripada kokohnya si Manasye. Saudara, di perjanjian lama kita bisa melihat berkali-kali di seluruh Alkitab sebenarnya, berkali-kali kita melihat betapa Kain posisinya lebih baik daripada Habil lebih baik daripada Kain. Ya saudara, bahkan secara urutan kelahiran secara daging, Ishak lebih diberkati daripada Ismail. Betul saudara? Waktu Yehuda dan Tamar punya anak kembar juga, ya, ada tangan yang keluar duluan, cut gitu, ya, diikat sama bidannya pakai tali warna merah, terus tangannya masuk lagi. Tapi waktu keluar, anak yang nggak pakai tali, jadi adiknya menerobos keluar. Kuat banget kamu, makanya kamu namanya Peres. Lalu akhirnya anak yang nomor 2 yang pakai tali tadi keluar. Padahal anak itu mesti nomor 1 karena tangan udah keluar duluan. Ya, jadi namanya Teras. Ya, terus Esau dan Yakub. Lalu Efraim dan Manasye. Saudara, cerita ini diulang-ulang betapa Tuhan lebih menomorduakan anak nomor 2. Anak nomor 1. Anak sulung. Saya percaya ini adalah gambaran tentang apa yang Yesus berikan buat kita. Yang Bapa lakukan buat saudara dan saya. Memang Yesus adalah segalanya. Yesus adalah yang terbaik dari surga. The fairest of 10,000. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Yesus. Betul saudara? Tetapi apa yang Yesus miliki diberikan kepada kita. Apa yang haknya yang Yesus dapatkan diberikan kepada kita. Ada suatu kali peristiwa waktu disalib, Yesus berteriak dengan lantang. Yang lainnya tuh nggak dibilang berteriak dengan lantang. Dan ini sering dipakai oleh orang-orang untuk menyerang kekristenan. Waktu Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Itu menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan katanya. Tetapi itu untuk semua orang dengar. Betapa somehow, saya nggak bisa jelasin saudara. Saya nggak bisa bilang Yesus ditinggalkan sebagai anak. Karena Allah Tritunggal itu sebagai Allah kesatuan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak pernah sedetik pun terpisah. Karena mereka satu kesatuan, saudara. Tapi in a sense, Yesus ditinggalkan Allah Bapa supaya kita diterima menjadi anaknya. Kitab Roma bilang,
bahwa kita dengan Roh Kudus kita bisa berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Dan kita berulang-ulang diingatkan betapa Roh Kudus menekankan, dia nggak bilang ya Bapa, ya Bapa. Tetapi kata originalnya ditulis, ya Aba, ya Bapa. Yaitu betapa Tuhan ingin kita memanggil dia dengan intim, tanpa ada jarak. Seperti Bapa sama anak. Saudara mungkin seorang bos di kantor. Saudara mungkin seorang hakim tertinggi di negara ini. Sangat kejam dalam tanda kutip dengan orang-orang yang terhukum. Orang-orang bawahan saudara. Tetapi dengan anak saudara, saudara nggak bisa begitu. Anak saudara juga tidak punya ketakutan seperti anak buah saudara, pasien saudara, karyawan saudara, murid saudara. Waktu mendekat kepada saudara. Betul? Anak saudara nggak perlu bikin janji, langsung nyelonong masuk yang kecil misalnya. Papa, ya, langsung datang. Di kayu salib terjadi pertukaran ilahi, saudara. Yesus itu mati menebus dosa kita. Dia bisa aja mati langsung, katakanlah dirajam ala Yahudi. Dipenggal kepalanya, tetapi Tuhan menetapkan untuk memenuhi nubuatan di perjanjian lama. Disalib, ya saudara, yang lambang penghinaan, lambang terkutuk, ya saudara. Dan bisa aja dia langsung disalib, tetapi kenapa dia harus melewati cambukan? Kenapa dia harus digebukin dulu sama satu batalion tentara, diludahi, ditabokin, dipakein mahkota duri? Orang lain yang disalib nggak melakukan itu, mendapat perlakuan itu, saudara. Saya percaya Yesus willingly menerima itu semua buat saudara dan saya. Dia yang sehat. Nanti kalau waktu kita terima perjamuan kudus, kita mau mengingat, kita mau memahami apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Waktu dia yang badannya bagus dibuat hancur buat saudara dan saya. Supaya kita yang sakit, yang ada pergumulan, menerima kesembuhan yang dia sudah bayar. Pastor Pedri ingetin kita lagi minggu lalu. Waktu kita terima perjamuan kudus, kita nggak begging-begging. Tuhan, tolong pulihkan saya. Dari kesehatan saya, dari keadaan saya, dan sebagainya. Terima, saudara. Ingatkan diri kita bahwa Yesus sudah membayarnya buat saudara dan saya. Dia dimahkotai duri. Dan kita menurut penelitian sama-sama tahu bahwa durinya yang dipakai itu duri jenis khusus, semak berduri yang ada racunnya, yang gedenya segede-gede gini, masuk ke dalam kita gini, supaya kita bebas dari stres, ketakutan dan sebagainya, saudara. Ya, dia dipermalukan di depan umum. Dia mengalami banyak hal jelek, saudara tinggal balik. Ya, saudara, itu yang saudara dapatkan dari belas kasihan dan kasih karunia-Nya dia. Ya saudara, jadi saudara ingat bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Karakter yang paling sempurna di perjanjian lama, mungkin salah satunya adalah Musa. Ya saudara, Musa adalah karakter yang lumayan komplit, saudara. Dia yang menerima hukum Taurat. Tuhan nggak membiarkan orang lain, tetapi Musa. Bahkan Tuhan bilang sama Musa kepada Miriam sama Harun kakaknya, ya, karena mereka, kenapa Musa yang gagap itu yang dipilih Tuhan? Tuhan bilang, tidak ada orang yang hatinya selembut Musa di antara kalian semua. Tuhan belain Musa, saudara. Dan Tuhan bilang, tidak ada seorang dari kalian yang berhadapan muka dengan saya. Bicara muka dengan muka, ya. Walaupun sebenarnya Musa tidak pernah melihat wajah Tuhan. Ya. Tapi intinya Tuhan sangat menghormati Musa, istilahnya dalam tanda kutip gitu, mengangkat Musa. Tetapi bahkan Musa pun fail, saudara. Di perjanjian lama banyak tokoh-tokoh yang luar biasa yang mungkin kita kagumi, bahkan kita ambil namanya jadi nama baptis kita. Ya. Tetapi tidak ada yang sesempurna Tuhan Yesus. Dan kesempurnaan Tuhan Yesus itu sudah Dia berikan dengan sukacita kepada saudara dan saya.
Mari saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita mau terima tubuh dan darah Kristus. Saudara diberkati. Saya terus berdoa, saudara semua dilimpahi kesehatan, perlindungan, pertolongan Tuhan Yesus. Saudara selalu diingatkan betapa Tuhan sangat mengasihi kalian. Tidak sedetik pun saudara hilang daripadanya. Saudara mungkin merasa Tuhan jauh kadang-kadang. Tapi pada kenyataannya, kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kita aja yang merasa jauh. Karena Tuhan berjanji, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Dan Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Roh Kudus adalah meterai kita. Jaminan bahwa saudara adalah belong to Jesus. Saudara, kita mau angkat roti tubuh Kristus di tangan kanan kita. Kita mau ingat apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Dan waktu saudara mengingat ini, saudara bisa mengingatkan diri saudara. Apa yang kalian perlukan. Dia yang sehat dibuat sakit. Supaya kita yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Kesehatan adalah hak saudara. Kesembuhan adalah hak saudara. Bukan karena saudara rajin olahraga atau makan makanan sehat. Itu bagus saudara. Tapi karena Yesus sudah membayar kesehatan saudara. Dia yang kaya dibuat menjadi miskin. Supaya kita yang miskin diperkaya oleh Tuhan Yesus. Kalau kita dalam kekurangan, kita ingatkan diri kita. Saudara bisa perkatakan dengan suara yang keluar saudara. Lagi gak ada orang, lagi berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saya orang yang diberkati, saya orang yang sembuh, saya orang yang kaya di dalam-Mu Tuhan Yesus. Saudara perlu perkatakan itu. Kenapa saudara? Jangan berkata dalam hati. Supaya telinga kalian bisa mendengar apa yang saudara katakan. Ya, saudara, dia dipukuli, dipermalukan, diludahi, menjadi tontonan umum. Supaya saudara dan saya dihormati, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu yang sudah dihancur-hancurkan buat saya. Make it personal saudara, buat saya. Saya mau menerima kesembuhan, pemulihan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya menghormati, menghargai apa yang sudah Engkau lakukan buat saya. Bahkan banyak hal ya Tuhan, yang Engkau sudah lakukan buat saya dan saya belum mengerti. Tapi saya mau terima semuanya itu Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan saudara. Mari kita angkat darah Kristus. Ini adalah perjanjian yang baru. Yang dimeteraikan oleh darahku. Perjanjian yang baru berarti ada perjanjian yang lama. Perjanjian yang lama menuntut kita semua sempurna mentaati perintah-perintah Tuhan tanpa cacat. Dan kita tahu tidak ada yang sanggup. Tapi puji nama Tuhan, Yesus mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya, menebus kita dari hukuman sekali untuk selamanya. Di perjanjian lama, bangsa Israel harus mempersembahkan darah binatang setahun sekali untuk menutupi dosa mereka setahun sekali. Ditutupi saudara. Tetapi puji nama Tuhan, Yesus mengorbankan darahnya. Sang anak domba Allah yang kekal. Mengorbankan darahnya yang kekal. Untuk mengampuni kita secara kekal. Sekali untuk selamanya. It is finished, kata Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat darah-Mu yang mengampuni dosa kami sekali untuk selamanya. Kami selama-lamanya dibenarkan. Kami selama-lamanya menjadi anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat pengampunan sekali untuk selamanya oleh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuh-Mu, buat darah-Mu yang bersatu dengan tubuh dan darah kami Tuhan. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami diingatkan Tuhan, bahwa telah terjadi pertukaran ilahi Tuhan.
Kami adalah orang-orang yang nomor 2 tadinya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dipegang oleh tangan kiri-Mu Tuhan. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, oleh karena pengorbanan Yesus, Engkau memberkati kami, mengangkat kami Tuhan. Kami dilayakan Tuhan, memanggil-Mu Bapa. Kami yang tadinya budak dosa, hamba dosa, bukan saja diampuni Tuhan, tetapi diangkat menjadi anak kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga mau memberikan persembahan kami Tuhan. Persembahan kami yang karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kami. Kami mau memberi dengan ucapan syukur Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, dan Kau pakai semua pemberian untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu. Saudara-saudara, angkat tangan kita semua. Kita mau akhiri ibadah ini. Pulanglah dengan damai sejahtera, kasih karunia, pengampunan, sukacita Roh Kudus. Diberkatilah kemanapun engkau pergi. Di saat engkau keluar dan masuk, pergi dan pulang. Diberkatilah semua pekerjaan tanganmu. Apapun yang engkau kerjakan, Dia buat menjadi berhasil. Diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, buah pinggangmu. Diberkatilah keturunanmu, menjadi anak-anak ilahi, anak-anak yang membanggakan orang tua, membanggakan keluarga. Dan Tuhan akan memakai anak-anakmu menjadi alatnya yang luar biasa. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kasih karunia-Nya kepadamu, menyinarkan wajahnya kepadamu yang penuh dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah, penyertaan Roh Kudus, dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.